Salam pemirsa channel YouTube Ayat Tersirat, bertemu lagi dengan saya Arli dalam segmen baru. Ini berbeda lagi dengan sebelumnya bahkan. Kenapa? Karena saya lagi kelebihan energi dan mau mencoba kamera baru yang diharapkan tidak akan mati walaupun sudah dipakai berjam-jam. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan, menjelaskan jawaban akan pertanyaan-pertanyaan komentar dari pemirsa yang kebetulan ditulis di video yang terakhir. Diharapkan dengan menjelaskan jawaban pertanyaan tersebut, pemirsa menjadi lebih jelas dan energi saya yang kebanyakan ini bisa ada gunanya. Mari kita lihat pertanyaan yang pertama dulu ini dari Mas Muhammad Zazuli 310. Bu Ririn on screen juga dong. Nah, ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Jawabannya pertama, Bu Ririn itu adalah manusia yang dikehendaki, artinya beliau itu mau muncul atau enggak, apa yang perlu dilakukan, dan bagaimana tugasnya sisa hidupnya itu semua atas perintah, atas instruksi dari malaikat muqarrabin. Jadi kenyataan bahwa sejak awal media Ayat Tersirat ini nggak menampilkan wajah Bu Ririn sama sekali, itu udah dari dulu pesannya, jadi nggak bakal berubah sampai kapanpun juga. Itu bukan sekedar keinginan pribadi ya, tapi karena perintah, instruksi, karena konsekuensinya kalau misalnya tidak dituruti bisa panjang kemana-mana. Bukan cuma sekedar manusia yang hidup tapi yang nggak kelihatan juga. Saya yakin pemirsa kalau udah nonton banyak video yang sebelumnya bisa membayangkan seperti apa itu. Kedua, karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, komposisi dari Bu Ririn itu sekarang itu 90-10 diharuskan. Apa artinya? Artinya 90% itu urusan rohani, hanya 10% yang urusan jasmani. Ya, kerjaannya sekarang hanya menulis aja informasi yang kemudian akan saya dekonstruksi dan sampaikan lewat channel ini, atau untuk mencapai tujuan-tujuan lain lagi yang akan diarahkan oleh malaikat muqarrabin. Jadi jangan diharapkan Bu Ririn akan muncul lagi, baik bagi manusia yang dulu pernah menjadi sampel ataupun pemirsa-pemirsa yang hanya menonton dari video media Ayat Tersirat ini. Kemudian yang paling penting lagi adalah ketika Mas Muhammad Zazuli ini menuliskan pertanyaan tersebut, komentar tersebut, itu ada efeknya ke dunia yang roh-roh. Jadi Bu Ririn tiba-tiba didatangi oleh roh-roh tertentu yang langsung ibaratnya langsung menawar-nawar gitu, ingin, oh Bu Ririn habis ini mau tampil lagi ya kayak Arli ya gitulah. Itu menjadi sebuah permasalahan lagi. Oleh karena itu lah sekarang saya ingin menekankan sekali lagi bahwa enggak, mau sampai kapanpun juga, sampai akhir hayatnya Bu Ririn enggak akan tampil dengan alasan apapun. Semoga jawaban penjelasan itu cukup jelas bagi pemirsa semua ya. Tidak hanya yang masih hidup, melainkan roh-roh yang di belakang semua. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pemirsa yang komentar bahwa berasal dari negara jiran. Artinya mungkin maksudnya dari Malaysia ya. Oke, saya asumsikan, ini bukan pertanyaan tapi saya ingin membahas justru. Kenapa? Karena untuk segmen yang baru ini yang ngobrol dengan pemirsa, yang akan saya jelaskan sampai detail, yaitu jasad, jelasin sampai aku ngerti dong, itu nggak masalah lokasinya di mana. Jadi kalaupun nggak terekam seperti ini, kita bisa langsung rekam percakapannya lewat WhatsApp, Discord, atau apapun itu, telepon bahkan bisa. Kemudian nanti akan saya tempel di video ini kayak sekarang seperti ini, dan akan dibahas lagi, nggak masalah seperti itu juga. Jadi lokasi nggak menjadi masalah. Bahkan pakai WA juga bisa kalau mau. Kan saya sudah ngasih nomor WA-nya nih, saya akan tempelkan di atas ini nomor WA-nya nih. Jadi bebas sekarang kalau misalnya mau komunikasi dengan saya. Berbeda dengan sebelumnya, sekarang saya bakal mau menjawab mengapa seperti itu. Nah, ini berhubungan juga dengan topik yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Saya pernah menceritakan bahwa manusia itu kalau udah punya malaikat muqarrabin lumah dan syariat, itu bisa dengan mudah berubah-ubah karakternya.
Bisa dominan Adam, bisa dominan Eva, bisa dominan Khidir, bisa dominan Ifrit, sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk format baru ini, saya ibaratnya udah menyetel, cetek-cetek menjadi karakter yang dominan Eva justru, bukan Adam lagi. Akibatnya apa? Ya akibatnya sifat-sifat saya yang biasanya saya benci, sekarang bisa jadi saya sukai justru. Nah, salah satunya adalah itu, menjawab pertanyaan. Kalau sebelumnya setiap kali ada nanya saya langsung males-malesan untuk jawab, sehingga berhari-hari itu saya abaikan begitu saja, sekarang saya justru suka. Makanya, karena selain itu, karena setiap pertanyaan tersebut bisa saya jadikan konten seperti sekarang ini. Jadi pemirsa nggak usah khawatir. Nomor ini silahkan. Pokoknya selama saya masih ada energi, saya akan berusaha menjawab dengan sebaik mungkin. Begitu. Semoga jawaban pertanyaan, bukan pertanyaan, semoga cerita dari komentar ini cukup jelas. Berikutnya. Wah, ini pertanyaannya cukup dalam nih, cukup tinggi konsekuensinya. Assalamualaikum Mas Arli, inti dari pengajaran ilmu kebenaran ini apakah kepasrahan dan keikhlasan? Bahwa yang terjadi di dunia ini, apapun itu, adalah panggung sandiwara, makanya kita disuruh ikhlas dan menyadari bahwa kita cuma wayang, begitukah? Ini dari Kakak Aura Fitria Kamil. Nah, ini bisa kita dekonstruksi dengan panjang nih. Pertama, mengapa kakak ini berpikiran seperti itu, kepasrahan dan keikhlasan? Saya nggak ngerti ceritanya seperti apa ya, kakak Aura ini. Tapi saya bisa berasumsi, jadi kalau misalnya kurang tepat sedikit, mohon dimaafkan ya. Saya hanya menebak-nebak nih. Kemungkinan ini kakaknya mendapat pemahaman seperti ini karena beragama Islam pertama. Dan cukup dalam Islamnya, fokus ke kepasrahan. Nah, ini menjadi problem karena ini hanyalah salah satu jenis ilmu kebaikan, karakter kebaikan, yaitu Islam yang dominan Khidir. Apa artinya? Artinya kemuliaannya bagi seorang Khidir itu adalah kepasrahan, kefleksibelan dalam menghadapi kehidupan yang arusnya bisa begitu deras. Tapi untuk beribadah itu bukan satu-satunya cara. Itu hanya salah satu cara. Jadi seorang yang pasrah itu belum tentu benar juga, meskipun baik di mata manusia. Kok bisa? Ya bisa. Nah itu kalau mau paham jawaban itu harus belajar ilmu kebenaran. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat sekarang ya. Pertama, tujuan fitrah diturunkan. Anda tahu fitrah itu apa? Fitrah itu adalah inti dari eksistensi kita. Entitas yang kalau kita meninggal, jasad kita udah mati dan membusuk, yang tersisa itu adalah fitrah. Nah, fitrah itu ada 4 macam. Pertama itu Ifrit, kedua itu Khidir, ketiga itu Adam, dan keempat Eva. Masing-masing fitrah ini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, setiap individu manusia memiliki komposisi 4 jenis fitrah tadi yang berbeda-beda juga. Dan perbedaan komposisi tersebut pun mempengaruhi karakter dari manusianya. Nah, Khidir kebetulan karakternya adalah ya ini, kepasrahan. Nah, tujuan fitrah diturunkan itu ceritanya panjang juga. Kalau mau nonton video Nur Muhammad, sederhananya, singkatnya, kita di sini sekolah atau tumbuh dan berkembang. Fitrah kita ketika pertama kali dilahirkan disatukan dengan jasad manusia sini ibarat bayi yang prematur. Tujuan kita sekarang untuk setelah kedepannya ini adalah gimana caranya bayi prematur ini bisa tumbuh dewasa. Ibarat kayak manusia biasa aja. Akan tetapi tumbuh dewasanya berbeda prosesnya dibandingkan dengan jasad manusia seperti ini. Sebuah fitrah itu bisa tumbuh berkembang jika ia mampu mengalahkan nafsunya. Bagaimana mengalahkan nafsunya? Ya, harus menjalani kehidupan.
Ketika kita berhasil melaksanakan 8 fondasi ilmu kebenaran itu, yaitu bermanfaat bagi pribadi, sesama lahir dan batin, bermodalkan sadar, tabah, dan sabar, hingga akhirnya kita bisa niat karena Allah semata, baru kita fitrahnya tumbuh perlahan lagi, lebih dewasa lagi. Nah, tingkat kedewasaan fitrah ini sering saya gambarkan seperti jenjang sekolah yang dalam episode sebelumnya juga dipaparkan ya. Ada TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Jadi kalau ditanya apakah tujuan kita hidup di dunia ini, ya itu, tumbuh berkembang fitrahnya. Jadi ketika kakak sebut panggung sandiwara itu agak berbeda. Karena ikhlas itu bukan sekedar pasrah, ikhlas itu adalah kemurnian niat. Artinya ada cara ikhlas yang berbeda bagi fitrah Adam, Ifrit, Khidir, ataupun Eva. Dan kebetulan yang pasrah ini hanyalah salah satu contoh dari ikhlas karakteristik dari Khidir. Jadi kesimpulannya adalah pasrah itu hanyalah salah satu cara untuk bisa ikhlas, tapi bukan satu-satunya cara. Tergantung situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi itu di sini dalam ilmu kebenaran saya menyebutnya dengan kodrat dan irodat. Artinya apa? Artinya untuk fitrah kita supaya bisa tumbuh dari bayi prematur hingga S3, caranya juga berbeda-beda. Bukan cuma sekedar pasrah aja. Kalau ifrit misalnya, itu berarti kita bisa tumbuh dengan melawan ketidakadilan. Misalnya, Khidir tadi dengan pasrah. Pasrah itu cuma salah satu bentuk dari fleksibilitas kita dalam menghadapi situasi dan berbeda-beda sebenarnya. Kemudian Adam misalnya dia harus mengatur, membentuk keteraturan di alam semesta ini. Eva dia harus selalu berinovasi atau harus membagikan kasihnya ke sebanyak mungkin orang. Iya, jadi berbeda-beda caranya. Permasalahannya adalah cara-cara yang berbeda pun harus diuji. Artinya harus ikhlas, harus bebas dari kendali nafsu, rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Itu problemnya. Masing-masing fitrah tadi meskipun mulia ya dasarnya, tapi dapat dengan mudah dibiaskan nafsu. Nah itu ceritanya panjang lagi. Intinya adalah dari berbagai macam jenis tadi, upaya untuk tumbuh dan berkembang bagi fitrah yang berbeda-beda, terdapat tantangan yang harus dilalui. Itu maksudnya dengan dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya, karena kenyataan dari kehidupan sehari-hari itu tidak selalu seperti itu di baliknya. Di balik semua itu ada ujian kehidupan. Kita harus lolos menjawab ujian tersebut sambil mengikis nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji dari hati kita. Karena komposisi fitrah berbeda, cara tumbuh fitrahnya juga berbeda, kodrat irodat manusia berbeda-beda, alias situasi dan kondisi dari dia lahir hingga nanti berbeda-beda, otomatis cara penilaiannya apakah ikhlas atau enggak juga berbeda-beda. Nggak bisa disamain. Jadi nggak bisa kita harapkan kalau misalnya kita pasrah terus, kita otomatis naik kelas, otomatis fitrahnya tumbuh dan berkembang. Enggak. Kadangkala kita harus melawan, nggak bisa cuma pasrah. Kadangkala kita harus kabur justru, menghindari. Kadangkala kita harus mengontrol supaya lebih aman dan tentram. Banyak sekali variasi dari itu. Jadi bukan sekedar pasrah saja. Pasrah dan ikhlas jangan disamakan, itu hal yang berbeda. Ikhlas itu adalah kemurnian niat. Kemurnian niat baik yang dari Ifrit, Khidir, Adam atau Eva. Sedangkan pasrah itu kebanyakan merupakan karakteristik dari Khidir. Nah, kalau secara sekilas seperti itu. Tapi kalau misalnya mau penjelasan lebih panjang lagi, ada banyak sekali video-video sebelumnya yang udah membahas cerita ini. Dan dari perbedaan cara penilaiannya, ada juga perbedaan hasilnya. Jadi, kita nggak bisa menilai bahwa kita pasrah habis itu kondisinya aman dan tentram, itu sudah pasti lulus ujiannya. Nggak bisa seperti itu. Karena kodrat irodatnya manusia berbeda-beda, otomatis ketika sebuah ujian itu udah dianggap lulus,
juga berbeda juga penilaiannya. Nah, itulah kan pusing kan, gimana kalau berbeda-beda? Oleh karena itulah kita perlu belajar ilmu hakikat, yaitu ilmu kebenaran ini, yang menjadi akarnya dari semua permasalahan tersebut. Kita bisa melihat di balik panggung sandiwaranya itu apa. Itu yang menjadikan prinsip. Ya, kira-kira jawaban saya akan pertanyaan Kakak Aura itu seperti itu. Semoga cukup jelas. Kalau belum cukup jelas, ya mungkin Kakak perlu menonton lagi video-video yang sebelumnya dari awal satu persatu dan dicatat satu persatu juga ilmu yang terkandung di dalamnya. Terus hubungkan juga dengan kehidupan Kakak sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya dari Kakak Faith Sadi 7255. Nih, Mas Arli, orang ateis atau agnostik kan tidak percaya konsep-konsep ilmu kebaikan seperti obral pahala dan diskon dosa. Mereka juga tidak punya kecenderungan untuk berdoa yang sifatnya memaksa Allah. Apakah mereka bisa lebih mudah diinjeksi lumah dan syariat? Pertanyaan yang bagus nih. Agnostik atau ateis itu hanyalah atribut jasmani, bukan rohani. Bukan acuan yang pas kalau kita ngomongin urusan rohani. Mengapa? Karena itu merupakan atribut ya yang di luar hati ya. Kepercayaan itu adalah kategori yang berdasarkan perilaku jasmani aja. Bagaimana cara berpikir yang lewat raga, pikir, akal, dan rasa. Tapi belum mempertimbangkan sama sekali material rohani dalam hatinya. Yang Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva tadi. Iya, karena orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan atau Allah yang maha besar, itu bukan berarti dia nggak punya material rohani, cuman bentuknya beda aja. Seperti yang saya sebutkan di dunia di dalam kalbu itu kan, material rohani itu yang berasal dari Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva bisa berbentuk idealisme, bisa berbentuk spiritualisme. Perbedaannya apa? Spiritualisme itu lebih kepada sarana kehidupan di alam fana, alam rohani gampangnya. Itu lawannya materialistik, artinya yang sarana kehidupan di dunia nyata ini. Idealisme, nah itu kan bisa dibayangkan sendiri. Itu artinya kita melihat segala macam hal itu idealnya seperti apa. Iya, jadi sekedar mengkategorikan sebagai ateis agnostik itu nggak cukup untuk menentukan apakah mereka akan lebih mudah untuk diinjeksikan lumah dan syariat. Ada komponen yang lebih rumit lagi, nggak bisa sekedar dikategorikan atribut jasmani seperti itu. Yang mau lebih akurat itu adalah nilai keikhlasan. Sudah tahu kan nilai keikhlasan maksudnya gimana? Ya, seberapa bersihkah hatinya dari kendali nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji yang nggak bisa kita lihat dari mata, dari kategori di luar. Manusia yang religius itu bisa aja justru dikendalikan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji dengan sangat tebal. Saya yakin pemirsa bisa melihat sendiri contoh seperti itu. Sebaliknya, manusia yang ateis, yang gak percaya dengan adanya Allah atau Tuhan atau makhluk yang lebih berkuasa dari manusia, juga bisa dikendalikan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Cuman karakteristiknya dalam kehidupan sehari itu berbeda aja. Tapi kalau misalnya kita punya ilmu kebenaran, kita bisa mengenali bahwa itu sebenarnya sama aja meskipun secara jasmani berbeda. Begitu. Dan kenyataan bahwa kakak Faith ini berpikiran seperti ini, itu bisa kita hubungkan juga dengan kodrat kurang. Nah, dari mana hubungannya kodrat kurang? Ya, kita kan selalu berkodrat untuk minimal usaha tapi maksimal hasilnya. Nah, ini kecenderungan kita untuk mengkategorikan kan seperti itu juga. Artinya apa? Artinya dengan mengkategorikan seperti ini, orang sebagai ateis, sebagai agnostik, religius, dan sebagainya, kita kan ibaratnya bisa pukul rata pemikiran kita, analisis kita akan karakter mereka. Dengan mengkategorikan seperti itu, selama dia ateis, oh berarti kurang lebih seperti itulah karakteristiknya, titik. Jadi kalau misalnya ketemu orang seperti itu lagi, berarti bisa gunakan penilaian sebelumnya sebagai acuan. Kalau misalnya ketemu orang religius agama Islam, oh pasti semuanya kayak gitulah. Bisa pengalaman kita akan mereka sebelumnya di masa lalu bisa diadikan acuan semua. Enggak, itu kodrat kurang. Termasuk kodrat kurang juga.
Kalau mau yang benar-benar bagus, yang sesuai fitrah, kita nggak bisa menilai hal seperti itu berdasarkan atribut jasmaninya, tapi individu. Kan capek kalau misalnya setiap kali ketemu orang baru, kita harus analisis lagi karakteristiknya seperti apa. Iya begitulah. Makanya kodrat kurang akan mendorong kita untuk selalu mengkategorikan sebagai satu tipe, habis itu kita pukul rata semuanya. Hal semacam itu harus kita lawan kalau bisa, kalau mau. Ya, nggak harus lawan terus-terusan sih, kalau capek ya udahlah nggak usah dikerjain. Tapi itu termasuk kodrat kurang, min-maxing usaha dalam menganalisis karakter di sekitar kehidupan kita. Selain itu, kelakuan seperti ini juga merupakan fitrah Adam, karakteristik fitrah Adam juga, yaitu keinginan untuk selalu bikin struktur dalam segala macam hal. Kalau misalnya ini ada yang mirip, berarti satu kategori, itu berbeda, berarti beda kategori, dan seterusnya. Nah, jangan lupa ya, meskipun itu merupakan karakteristik fitrah, juga bisa dikendalikan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Oleh karena itu, hati-hati, kecenderungan seperti ini harus bisa dibersihkan. Contohnya ya tadi, kalau misalnya kita mengkategorikan orang sebagai ateis sama ateis, habis itu dipotong di tengahnya, habis itu langsung menilai bahwa yang seperti ini pasti jelek, yang seperti ini pasti bagus. Ya, benar, kita memang sedang membuat keteraturan, membuat rasional akan dunia ini. Sebuah salah satu karakteristik dari fitrah Adam. Tapi, kalau kita dikendalikan nafsu rasa aku misalnya, ketika ada karakteristik manusia yang berada di sini yang seharusnya buruk tapi ternyata baik, kita bakal susah menerima kenyataan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu bahaya, karena itu bisa mengakibatkan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat, yang zolim dan semacamnya. Nah, itu saya yakin pemirsa sebagian ada yang ngerti dan ada sebagian yang belum. Tapi kalau mau paham lebih detail lagi, bisa dipelajari lagi, atau mungkin kalau ada yang tanya lebih spesifik, bisa diucapkan dalam kesempatan yang lain. Kalau untuk sekarang saya jelaskan sampai sini dulu ya. Oke. Selanjutnya dari kakak Khairun Nijima. Untuk mengetahui nenek moyang kita masih menyangkut bagaimana ya? Nah, ini kita nggak bakal bisa tahu. Mereka lah yang akan menghubungi kita, manusia yang hidup, entah bagaimana caranya. Bisa lewat mimpi, bisa lewat dorongan tertentu, bisa lewat halusinasi bahkan ya. Macam-macam. Itu intinya itu bukan kita yang berusaha mencari, tapi mereka yang akan mengejar manusia yang hidup. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya Anda nggak mendapatkan panggilan apa-apa. Sebab namanya anak cucu kan pasti ada lebih banyak daripada nenek moyang. Nah, itu pasti mereka juga memilih anak cucu yang lebih bisa dikendalikan. Dan kalau misalnya Anda udah masuk dunia baru, kemungkinan besar nggak bakal bisa terjangkau juga logikanya ya. Tapi nggak tahu juga kalau misalnya ada eksepsi-eksepsi, ada pengecualian tertentu. Peninggalan yang dimention di sini warisankah atau peninggalan pusaka yang berhubungan dengan alam gaib? Nah, ini kita bisa hubungkan dengan definisi dari 3K. Masih ingat nggak pemirsa definisi dari 3K itu? Kekuasaan dan kesaktian itu berurusan dengan karma sebenarnya. Jadi sebab akibat dalam kehidupan ini. Sedangkan kekayaan itu berhubungan dengan yaitu sumber daya. Jadi ketika saya sebutkan di sini peninggalan itu bisa juga pusaka, bisa juga warisan. Sama aja. Cuman permasalahannya adalah kalau memiliki nilai komersial, artinya bisa dijual, bisa menghasilkan uang yang kemudian bisa dimanfaatkan di tempat lain, itu ya sebaiknya dijual, uangnya kemudian dimanfaatkan di tempat lain. Akan tetapi kalau peninggalan pusaka tersebut, bila warisannya berupa peninggalan pusaka dan semacamnya, sebaiknya sih dizikir doa 1 kali, buang atau hancurkan, buang ke air yang mengalir atau di laut, atau dihancurkan dengan dibakar, bisa juga. Itu fungsinya sebenarnya untuk menghapus kesaktian yang nempel di situ. Kalau misalnya itu dihuni sama roh dengan cara seperti itu, dengan zikir dan doa, apalagi dengan ada malaikat muqarrabin sekarang, itu bisa langsung dilepas. Sebaliknya kalau misalnya itu berupa pusaka yang juga sekaligus bisa menghasilkan nilai komersial, dengan dijual menghasilkan uang, harta, kemudian bisa dimanfaatkan, itu otomatis nanti malaikat muqarrabin yang memisahkan. Jadi kita sebagai manusianya udah enak banget. Sudah cukup jelas ya?
Semoga sudah cukup jelas. Kalau belum nanti bisa kita bahas dengan lebih detail lagi. Tapi kalau misalnya ada pemirsa yang menghubungi saya secara langsung lewat WA untuk urusan roh ini, ya tentu saja tiap individu akan beda. Setiap Anda mengirim message ke saya, mention urusan ini, otomatis Anda akan masuk radar dari malaikat mukorobin. Saya kemudian yang akan berkonsultasi, nanya ke malaikat mukorobin untuk urusan ini, itu gimana spesifiknya. Nah setelah itu, baru saya sampaikan kembali lewat WhatsApp. Begitu. Jadi, meskipun tadi secara general seperti itu, secara individual bisa beda-beda lagi. Tergantung situasi dan kondisi. Oke, saya rasa itu, semoga penjelasan saya itu sudah cukup jelas. Udah ya, kelihatannya cuma itu saja yang akan saya bahas kali ini. Waktunya udah cukup lama, kayaknya udah cukup untuk satu video. Oke. Semoga penjelasan saya tadi sudah cukup jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.